kasih Tuhan. Biarlah di sepanjang umur hidup kami senantiasa memuji dan meninggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Engkau memberkati kami semua, sukacitamu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Haleluya, kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kita tidak gentar. Dia Allah yang memelihara kita. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kau
Yesus berkuasa. Darah Yesus menghapus dosa kita. Hari ini kembali kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Satu hal yang indah, kita mengingat kembali cinta dan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Patut kita bersyukur, patut kita untuk lebih lagi memuji Dia, patut kita untuk lebih lagi mengasihi Dia. Sebab cinta dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Amin. Darahnya hapuskan dosaku. Mari jemaat katakan darah domba Allah. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu Yesus tercurah di Kalvari. Oh, darahnya selamatkan jiwaku. Darah domba Allah, oh darah domba Allah. Darah-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Darahnya hapuskan dosaku. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu mengalir di dalam setiap hati kami. Darah-Mu membasuh jiwa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau menghapus dosa kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan jiwa kami. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Darah domba Allah tercurah di Kalvari, amin Tuhan. Darahnya selamatkan jiwaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari, haleluya. Darahnya hapuskan dosaku, amin. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. darah domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya selamatkan jiwaku. Darahnya selamatkan. Darahnya hapuskan dosaku. Darahnya selamatkan. Jiwaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena berkat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami datang kepada Tuhan dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami, memberikan pengertian atas kami tentang kebenaran-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak terbuang percuma begitu saja, tetapi boleh kami simpan dalam hati dan kami mau melakukannya dengan taat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Tetap kuasai kami, Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, kalau kita boleh ada di bulan ini, di bulan April ini, di minggu yang pertama, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, dengan saya kita kembali akan belajar tentang 7 jemaat. Dan sekarang kita sudah ada di jemaat Philadelphia.
Kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Wahyu 3 ayat yang ke-8, puji Tuhan, sudah ada di slide. Atau mungkin saudara membawa Alkitab, kita baca bersama-sama ayat ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar bagaimana jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang menerima pujian dari Yesus. Dari ketujuh jemaat ini, bagaimana jemaat Philadelphia ini tidak ada satupun kritik atau celaan yang diberikan Yesus kepada jemaat ini, saudara. Keadaan jemaat Philadelphia ini itu menggambarkan yaitu pengikut Yesus yang sejati, atau seringkali kita sebut adalah gereja yang sempurna. Bagaimana di dalamnya ada berkat yang luar biasa yang diterima oleh jemaat ini. Salah satunya yang kita pelajari di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 ini. Bagaimana dikatakan bagi jemaat Philadelphia, Tuhan telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, termasuk iblis dan juga kekuasa kegelapan. Yang dimaksud pintu yang terbuka ini adalah segala janji dan berkat yang dicurahkan oleh Tuhan atas setiap kehidupan kita yang taat kepada Tuhan. Apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia ini sehingga mereka menerima berkat tersebut, saudara? Yang pertama kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 ini, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang dimaksud pekerjaan ini bukanlah pekerjaan profesi, melainkan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia kepada Tuhan. Paradigma pelayan Tuhan bukan hanya full timer atau ketua kelompok atau ketua departemen dan lain sebagainya. Tetapi semua orang percaya mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kita semua saudara, bukan hanya yang berdiri di tempat ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang memimpin pujian, memainkan alat musik dan lain sebagainya. Tetapi kita semua yang ada di sini, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan saudara. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat semuanya. Saat kita mulai dari kita meninggalkan rumah untuk berangkat beribadah, itu adalah bentuk pelayanan kita. Amin. Mungkin kita tidak menyadari ya saudara, bahwa pelayanan itu seringkali dikategorikan mereka yang berdiri, melayani musik, pujian, khotbah, melayani yang dipercayakan oleh mereka. Tetapi saat kita mulai pergi dari rumah, meninggalkan rumah untuk beribadah kepada Tuhan, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Dia. Saat kita tiba di gereja, kita mulai menyanyi, menyembah, itu juga adalah pelayanan. Karena itu saudara, jangan kita remehkan pujian penyembahan. Jangan kita remehkan menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya Tuhan memperhatikannya. Bahkan saat kita duduk dan diam dan mendengarkan firman juga, itu merupakan pelayanan di mana kita memberi hati untuk diisi oleh firman, yaitu Allah sendiri. Jadi saudara, datang ke gereja bukan dengan paradigma ingin kita diberkati Tuhan, tetapi ingin melayani Tuhan. Amin.
Jadi saudara, kalau orang menyebutkan, oh yuk datang ke gereja kita akan diberkati. Berkat itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Tetapi yang terutama kita datang ke gereja adalah untuk melayani Tuhan. Seperti apa yang saya tadi sudah katakan, saat kita pergi dari rumah untuk ke gereja, itu adalah bentuk pelayanan. Saat kita menyanyi memuji Tuhan, itu juga bentuk pelayanan kita. Saat kita duduk diam mendengar firman Tuhan, itu pun Tuhan perhatikan. Itu pun bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan kita salah lagi ya mengartikan pelayan Tuhan atau melayani Tuhan itu wah harus berdiri di sini. Tidak, saudara. Tetapi saudara kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, itu pun bentuk pelayanan kita kepada Dia. Puji Tuhan. Hal yang kedua, rahasia yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia sehingga mereka menerima berkat. Dikatakan, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya Tuhan tidak berhenti hanya melihat sikap kita saat kita mendengar firman Allah di gereja, melainkan terus memperhatikan bagaimana keseharian hidup kita pasca kita mendengar firman Allah. Apakah ada ketaatan terhadap kebenaran firman Allah di dalam hidup kita atau enggak? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin memperoleh berkat Tuhan, bahwa Tuhan membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Yang pertama, perlihatkan pekerjaan atau pelayanan yang kita kerjakan bagi Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Karena Tuhan yang memperhatikan itu. Yang kedua adalah menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Sebagai hamba Tuhan, seringkali kami memotivasi jemaat untuk mengatakan bahwa jangan kita menjadi penonton di dalam jemaat. Artinya semua jemaat dapat mengambil bagian di dalam pelayanan. Kita harus ambil bagian di dalam pelayanan. Yang kedua, Kristen bukanlah agama, karena artinya Kristen itu dari bahasa aslinya disebut Kristianos, yang memahami sebagai orang yang mengikut jejak Yesus atau firman Allah dengan taat dan benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, menyandang nama Kristen di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan, saudara. Kita harus taat melakukan firman Tuhan, melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga boleh melihat keadaan kita. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Artinya jangan pernah kita menjadi murtad untuk alasan apapun juga. Biarlah kalau kita menyandang diri kita sebagai Kristen, pengikut Yesus, biarlah kita tetap Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan kita campur adukan dengan cerita-cerita nenek moyang kita. Jangan lagi kita kembali lagi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kepercayaan-kepercayaan mereka. Biarlah kita tetap berdiri teguh bahwa Yesus adalah Tuhan bagi hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, bicara soal melayani, kita sering mendengar banyak anak Tuhan berdalih. Apa yang harus saya bisa lakukan? Saya hanya orang miskin, pendidikan saya rendah dan tidak mempunyai keahlian dan lain sebagainya. Seringkali biasanya orang berkata, saya ini gak fasih lidah, saya ini gak bisa ngomong. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ini sikap yang benar?
atau hanya dalih di dalam hidup kita agar kita tidak ikut ambil bagian di dalam kita melayani Tuhan. Coba kalau kita memperhatikan kondisi jemaat yang ada di Philadelphia ini, saudara. Dikatakan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu atau pelayananmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Perhatikan kalimat, kekuatanmu tidak seberapa. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, dapat diartikan bahwa jemaat Philadelphia ini kurang memiliki kemampuan atau ada dalam kondisi yang sangat terbatas. Tapi ini semua tidak menghalangi mereka untuk melihat, merasakan, menilai, melakukan segala sesuatu pelayanan. Dan ini juga tidak menghalangi Tuhan untuk melihat, merasakan, menilai, dan menikmati pelayanan dari jemaat Philadelphia ini. Bagaimana jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sangat sederhana. Tetapi dengan kemampuan yang terbatas itu, mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tidak punya banyak talenta, tidak punya banyak harta yang dimiliki oleh jemaat ini. Jemaat ini hanyalah merindukan atau rindu terus untuk taat melakukan firman Tuhan, yaitu melayani Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita semua bisa berdoa. Amin. Menurut kemampuan kita, kita berdoa kepada Tuhan, benar? Enggak dituntun. Bukan anak-anak sekolah minggu, bukan. Kita bisa berdoa, kita bisa bercakap-cakap. Bagaimana saudara bercakap-cakap dengan sahabat saudara? Saudara kan bisa ya ngobrol gitu ya, bercakap-cakap, bercengkrama dengan orang-orang yang ada di dekat saudara. Kan lancar kan, gak susah dibantu kalau kita bercakap-cakap. Apalagi kalau kita ngomongin orang, pinter itu. Saudara, kita semua pasti bisa berdoa. Sama seperti saudara bercakap-cakap kepada saudara atau kepada teman kita, sahabat kita. Demikian juga saat kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita juga seperti sahabat dengan Dia. Kita utarakan maksud kita utarakan apa yang kita rindukan, kita inginkan. Itu kita ucapkan kepada Tuhan. Saudara, bila kita bisa berdoa, berarti kita bisa melayani Tuhan lewat kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita bisa berdoa bagi sahabat-sahabat kita. Kita bisa berdoa bagi keluarga kita. Kita bisa berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sakit. Bukan hanya kita berdoa untuk makan saja, saudara. Bukan kita berdoa hanya untuk meminta berkat kepada Tuhan, tidak. Tetapi kita layani Tuhan dengan kita juga berdoa bagi saudara-saudara seiman, bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Itu adalah satu pelayanan bagi kita. Mungkin saudara tidak bisa mengerjakan apa-apa, saudara tidak bisa memberi apa-apa. Dengan tenaga kita bisa berikan itu untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jangan kita lewatkan segala sesuatunya. Jangan kita hanya berbuat dalih kepada Tuhan. Contohnya adalah jemaat Philadelphia ini. Bagaimana jemaat ini hanyalah jemaat yang sederhana. Mereka tidak mempunyai kemampuan apapun yang mungkin bisa dibanggakan. Tidak seperti jemaat di Efesus yang kaya, yang bisa melakukan apa-apa. Jemaat Efesus saja itu dicela oleh Tuhan. Jemaat yang lain juga menerima celaan, tetapi yang sederhana jemaat di Philadelphia ini, yang sangat sederhana, mereka dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka lakukannya dengan taat, dengan kasih kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, yaitu melayani Yesus. Saudara,
Jemaat harus memahami bahwa pelayanan itu atau melayani itu bukanlah opsi atau pilihan saudara. Melainkan sebuah perintah firman Tuhan. Jadi bukannya kata gembala saudara, bukan. Tetapi inilah perintah Tuhan kepada kita semua. Lewat firman Tuhan ini saudara. Haleluya. Sebuah pelayanan yang berkenan di mata Tuhan tidaklah ditentukan lewat berapa besar, banyak, atau hebatnya pelayanan kita. Yang dinilai Yesus adalah kasih dan kesungguhan kita di dalam kita melayani Tuhan. Ada contoh yang sederhana sekali di Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Di sini dikatakan bahwa siapapun yang bisa contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu memberi segelas air putih. Nilai air segelas tidaklah seberapa kan. Biasanya kalau kita menyuguh ke tamu, aduh maaf ya hanya menemukan air. Nah, seringkali kita meremehkan, oh hanya menemukan air. Memberi air saja secangkir air putih saja, itu diperhatikan oleh Tuhan. Asal kita memberinya dengan kasih. Haleluya. Tuhan akan memperhatikannya. Mungkin ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan. Dan ada orang yang memandang sebelah mata, tapi ingat bahwa di mata Tuhan pelayanan kita berharga, saudara. Misalnya saudara melihat, oh kok gereja kok kotor ya, disapu. Tidak ada yang nyuruh kita nyapu sendiri, sudah membersihkan. Misalnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap pelayanan sekecil apapun di mata Tuhan, pelayanan kita itu berharga. Puji Tuhan. Upah bagi yang melayani Tuhan. Kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 8 bagian A. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Di sini kita melihat bahwa ada upah bagi mereka yang taat dan melayani. Kita dapat melihat contoh dari kisah Elia dan janda di Sarfat. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Saudara bisa membacanya di rumah. Bagaimana Elia telah berdoa kepada Tuhan dan hujan tidak turun, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bukan Elia pawang hujan saudara. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak turunkan hujan. Haleluya. Allah kemudian memerintahkan Elia pergi juga ke sungai Kerit. Kata Kerit mengandung arti tempat pemurnian logam. Dan di sungai Kerit, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan mengutus burung gagak. Saudara-saudara, ini sebenarnya merupakan sindiran bagi umat Allah yang seharusnya mereka bisa melayani Tuhan. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Sehingga Tuhan memakai burung gagak untuk mengingatkan mereka. Saya percaya jemaat di tempat ini tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Pasti selalu mengingatnya ya. Melayani Tuhan, melakukan semuanya. Sehingga Tuhan tidak pakai burung gagak lagi, tetapi Tuhan pakai merpati-merpatinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus Elia kemudian diutus Tuhan juga ke Sarfat untuk menemui seorang janda.
Sarfat adalah berada di daerah Sidon, wilayah orang kafir, ayat yang ke-9. Ini juga sebuah sindiran karena umat Allah yang tidak peduli akan pelayanan. Saudara, jangan sampai Tuhan juga memakai orang kafir untuk melayani Dia. Elia mungkin menuntut ketaatan pelayanan dari janda ini dengan meminta air dan juga dibuatkan roti. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan janda ini menyampaikan juga kepada Elia tentang keterbatasannya, apa yang dimilikinya, bahkan itu tidak cukup untuk kelangsungan hidupnya dan juga anaknya. Ayat yang ke-12, sesungguhnya janda ini sedang diperhadapkan dengan pintu kematian. Disinilah saudara, ada perkataan atau firman yang disampaikan oleh Elia. Ada tuntutan pelayanan di dalam keterbatasan itu. Tetapi dalam keterbatasan janda ini sudah belajar taat, saudara, dan mau melakukannya. Jangan sampai kita diingatkan oleh gembala, ayo bisa melayani lagi. Nah, saudara tetap, oh enggak, nanti saja. Apakah mau digantikan orang lain? Kan kita yang rugi, saudara. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari biarlah kita juga mau belajar taat di dalam keterbatasan kita. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada keterbatasan di dalam diri kita. Tetapi kalau kita mau melakukannya dengan kasih dan taat kepada perintah firman Tuhan, maka kita dapat lakukan itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa sih Elia ini? Sehingga kok janda yang di Sarfat ini boleh dapat mengerjakan, melakukannya dengan taat. Kita melihat arti nama Elia sendiri. Arti nama Elia adalah Yehova Tuhanku. Nah, ketika janda ini ditantang untuk melayani dan mengutamakan Tuhan di atas kepentingannya sendiri, saudara, Elia juga menyatakan janji Allah dan itu direspon dengan ketaatan janda Sarfat ini, saudara. Karena taat pada perintah Yehova Tuhanku, maka janda ini menerima janji Allah. Apa yang dikatakan bahwa dia diperhadapkan dengan pintu kematian, maka janda ini menerima janji Allah bahwa ada pintu kehidupan yang akan dibukakan bagi dia. Seharusnya dia akan menghadapi kematian, tetapi Tuhan membukakan pintu kehidupan kepada mereka. Jadi saudara, konsep awal yang dimiliki janda Sarfat adalah roti itu adalah menu terakhir mereka yang akan mereka makan. Dan ia bersiap menuju pintu kematian. Tetapi karena janda ini taat dan melayani, maka ada pintu kehidupan yang Allah bukakan baginya. Memang saudara, apa yang kita kerjakan dan lakukan, iblis itu tidak senang. Iblis itu tetap mau menutup pintu, saudara, agar kita tidak mempunyai satu kehidupan lagi untuk melakukan atau melayani Tuhan. Iblis berusaha membunuh anak janda di Sarfat ini, saudara. Namun Elia, sang Yehova Tuhanku, datang membangkitkan anak ini. Kalau kita melayani Tuhan, maka ia akan membuka pintu bagi kita. Dan bila Allah yang sudah membuka pintu itu, tidak ada seorang pun, bahkan termasuk kuasa kegelapan yang bisa menutupnya, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya, saudara, bila Tuhan sudah membukanya. Oleh sebab itu, mari layanilah Tuhan dengan taat dan setia kepadanya. Lakukanlah itu dengan kesungguhan hati kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan
melihat setiap pekerjaan kita semua. Sehingga dia katakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji Tuhan. Karena kita menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama Tuhan, Dia akan membalas segala sesuatunya. Bahkan dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan selama ini ada yang melihatnya, saudara. Sekecil apapun pelayanan kita kepada Dia, Tuhan tahu akan pekerjaan kita dan Tuhan membalas itu semua bagi hidup kita semua. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima akan kembali tubuh dan darah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan Demi seluruh manusia, darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya selamatkan jiwaku. Cintanya dan kasih, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu lebih dari segala yang ada di dunia ini, saudara. Saudara mencari sesuatu cinta kasih di dunia ini, saudara tidak akan menemukan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Cinta kasih di dunia ini ada balasan, saudara. Tetapi cinta kasih Yesus bagi kita, itu diberikan bagi kita semua. Bahkan Dia mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Terima kasih Yesus. Kita hanya diberikan kepada kita untuk kita mau taat, kita mau mengasihi Dia dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tidak ada harta sekalipun yang dapat membalas kasih Tuhan bagi kita.
Tuhan menginginkan hidup kita, saudara. Hidup kita sepenuhnya agar kita mau taat kepadanya. Agar kita mau melakukannya, agar kita mengasihi dia, melayani dia dengan keterbatasan kita. Tapi segala sesuatunya Tuhan yang melihat semuanya. Mari biarlah kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, datang kepadanya dan kita mau melakukannya. Semasa kita dapat hidup, semasa kita masih bisa bernafas sampai hari ini, biarlah kita mau lakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, darah domba Allah. Darah domba Allah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah. Nanti dengan kasih Ibu Gembala akan berdoa bagi kita. Tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena cintamu, karena kasihmu. Engkau rela memberikan nyawamu bagi kami ya Tuhan. Agar kami yang seharusnya binasa, kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Jika di hari-hari yang lalu kami hanya beribadah kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan berkat. Tetapi kami menyadari melalui kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kami beribadah pun di situ kami melayani Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kami menyadari bahwa cinta Tuhan sudah begitu besar bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Patutlah untuk kami ya Tuhan boleh melayani Tuhan dengan hidup kami, dengan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami, keberadaan kami sungguh bukan lagi apa yang menjadi Tuhan keinginan kami sendiri, tetapi biarlah kiranya yang kami kerjakan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami, firman-Mu sudah menasihati kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, termeteraikan dengan Roh Kudus. Benih-benih yang unggul itu tertanam di tanah hati kami yang subur, di tanah hati kami yang mengasihi Tuhan, sehingga boleh berbuah-buah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini, pagi ini kami kembali diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, kami terima dengan percaya, kami terima dengan iman. Kami percaya ya Tuhan, ini adalah makanan yang sejati bagi kami, yang menguatkan kami yang lemah, yang menghiburkan hati kami, yang meneguhkan iman kami untuk membawa kami terus maju di dalam pengiringan kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami percaya makanan yang sejati ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kami. Kami terima dengan percaya berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini,
Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Puji Tuhan, bila semua sudah mendapatkannya, baik itu tubuh dan darah Tuhan, mari kita mendengarkan apa yang mendasari kita, apa yang kita lakukan pada saat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tadinya kami tercerai-berai oleh karena ketidakmengertian kami. Tetapi Engkau yang sudah mempersatukan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat persekutuan bersama dengan tubuh-Mu, Tuhan mengikat kami kembali menjadi satu tubuh. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya makanan ini adalah makanan yang sesungguh yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami terus dapat melayani Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk pemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat Tuhan. Dan kami akan makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita makan dan nikmati tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kembali kami juga menerima cawan yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang sudah mengalir di atas Kalvari untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan,
Darah-Mu juga mengalir dalam tubuh kami. Kembali Engkau memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lewat semuanya ini Tuhan memberikan kekuatan baru atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan minum dan kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita minum dan nikmati darah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Yesus. Mari kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Kita katakan terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati. Kami percaya kami semua sudah diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tolong juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan melawat mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjamah mereka saat mereka sakit, saat mereka lemah, saat mereka sedang berduka. Tuhan tolong mereka. Biarlah penghiburan daripada Allah, kekuatan yang daripada Allah senantiasa ada di dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami semua yang datang pada siang hari ini, kami percaya Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah hidup kami boleh pakai itu semua untuk kami dapat melayani-Mu ya Tuhan. Apa yang anak-anak-Mu sebentar akan berikan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan setiap persembahan, dulu hasil perpuluhan persembahan tangan mereka, Engkau sendiri Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami semua. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali pulang ke rumah kami masing-masing, di mana Tuhan sudah menyertai kami ke tempat ini dengan selamat. Kami percaya penyertaan Allah sempurna atas kami. Kami boleh tiba dengan selamat, bahkan melewati hari ini kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan esok hari Tuhan, di mana kami juga akan kembali bekerja, mengusahakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami semua.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Yesus, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita kedangkan tangan kita. Kita angkat kepada Dia untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, semangat yang dikerjakan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai siang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan sudah kami terima dan kami akhiri ibadah kami siang ini dengan ucapan syukur. Mari saudara kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, bagiku. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.